Di mana dalam video itu terlihat seorang pria Kristen yang tidak terima berusaha membubarkan acara itu sembari meneriakkan kalimat Yesus adalah Tuhan. Dan Islam bukanlah jalan atau agama yang benar di hadapan ratusan muslim yang berada di situ. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk menyaksikan sebuah video di mana seorang pemuda Kristen yang meneriakkan nama Tuhan Yesus Kristus pada saat saudara-saudara kita beribadah. Oleh sebab itu, saudara, jangan skip video ini atau jangan membuat kesimpulan dulu sebelum saudara dan saya menonton video ini sampai selesai. Inilah dia videonya berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan acara buka bersama dan sholat tarawih berjamaah di Times Square, New York, Amerika Serikat yang sempat viral pada bulan Ramadan tahun ini? Ya, baru-baru ini Muslim SQ selaku ketua penyelenggara acara tersebut mengunggah sebuah video di kanal YouTube-nya, di mana dalam video itu terlihat seorang pria Kristen yang tidak terima berusaha membubarkan acara itu sembari meneriakkan kalimat Yesus adalah Tuhan. Dan Islam bukanlah jalan atau agama yang benar di hadapan ratusan muslim yang berada di situ. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Islam is not the way. La ilaha illallah. Jesus. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jesus did not say. Gabriel did not come to Muhammad. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Is that it? Dalam video itu, si pria Kristen ini terlihat jelas berusaha memprovokasi kelompok muslim yang baru saja menyelesaikan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah di sana. Namun apa yang terjadi kita bisa lihat di situ bahwa kelompok muslim sama sekali tidak terprovokasi. Ketika si pria Kristen ini meneriakkan kalimat Yesus adalah Tuhan, kelompok muslim membalasnya dengan menyebutkan kalimat La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sembari yang lain berusaha menasihati si pria Kristen itu, hingga petugas kepolisian datang dan kemudian membawanya pergi dari kerumunan tersebut. Jesus! La ilaha illallah! Jesus! Muhammadur Rasulullah! Jesus! You see, my brothers and sisters, Jesus! When you come to the hallelujah! Islam is not the way! Islam is not the way! If he's a true Christian, then Jesus would say this. No, he did not. This, my brothers and sisters, is not a representation of Christianity. We apologize for you. This is not what Christianity Jesus Christ is like. is Lord. Christianity is a beautiful religion. Jesus is Lord. Believes in You the are Creator. not It is the a way. religion that believes that Jesus was sent by this Creator as well. The Son of God. The Son of God. Jesus Christ. Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Allah is not the way. Allah is not the way. Done now. Are you done now? Are you done now? Are you done now? Hey, please. I got it. Stop. Let's leave. Just leave. People such as him, may Allah guide this brother. He's possessed. There's a possession in him. And we need to make dua for him. We need to ask Allah to clarify this heart from him. But brothers and sisters, Umar ibn Khattab came out with a sword and tried to go and kill the messenger of Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. And on his way, Allah took that heart and turned it around. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had one of the most famous du'as, his favorite du'a, which is Ya muqallab al-qulub
بس قلبي على قلبك. So we ask Allah, the one who's in charge of their hearts, to please. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan video seorang pemuda Kristen yang masuk di dalam ibadah agama lain. Kalau kita mendengarkan tadi cuplikan video tersebut menjelaskan bahwa pemuda Kristen tersebut yang memasuki ruangan ibadah atau ibadah agama lain dan meneriakkan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kejadian ini terjadi di Indonesia, saudara. Dan kejadian ini terjadi di Amerika Serikat. Nah, pemuda ini meneriakkan dengan lantang dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian, saudara, apa reaksi saudara-saudara kita Muslim di sana, di dalam gedung itu? Mereka juga membalas bahwa agama dan nabi junjungan mereka dan juga Allah yang mereka sembah adalah merupakan Allah yang benar. Dan inilah respon saudara-saudara kita ketika pemuda Kristen ini meneriakkan Yesus Kristus adalah Tuhan, dan para muda Muslim juga menjawab dia dengan agama dan nabi junjungan mereka dan terlebih Allah yang mereka sembah. Mereka saling balas-membalas. Nah, di sana hal semacam ini terkait dengan agama di Amerika Serikat merupakan hal yang biasa saja, tidak menggembar-gemburkan, saudara, ya, dan tidak viral terkait dengan hal-hal semacam itu. Sebab di Amerika, kalau nggak salah, tidak ada undang-undang penistaan agama. Sekali lagi, kalau tidak salah ya, di Amerika Serikat itu tidak ada yang namanya undang-undang penistaan agama. Di sana bebas beragama, bebas berdakwah, ya, bebas mengabarkan keyakinan agama masing-masing kalau nggak salah. Ya, mungkin saya salah. Silakan teman-teman yang tahu terkait dengan hal ini, silakan berikan edukasi di kolom komentar supaya kita di Indonesia ini tidak salah memahami mereka yang berada di Amerika Serikat, ya. Saudara, coba kalau terjadi di Indonesia hal semacam ini, seperti yang dilakukan oleh pemuda Kristen itu. Misalnya pemuda Kristen masuk di dalam ibadah agama lain, lalu meneriakkan nama Yesus Kristus seperti yang dilakukan oleh pemuda Kristen ini. Wah, dijamin saudara, di Indonesia pasti divonis sebagai penistaan agama, saudara. Nah, teman-teman, tetapi kalau Muslim masuk ke dalam ibadah orang Kristen, nah ini poin saya. Tetapi kalau Muslim masuk ke dalam ibadah orang Kristen dan membubarkan seperti yang telah dilakukan oleh Wawan, seorang ketua RT di Lampung itu, mereka mengklaim bahwa itu bukan penistaan agama. Bukan penistaan agama. Mereka seenak jidatnya masuk dan menghentikan ibadah agama lain dengan mengatakan stop. Apakah ada izin? Coba kalau umat Kristiani melakukan hal semacam itu, pasti penistaan agama, saudara. Apa yang dilakukan oleh Wawan, membubarkan ibadah Kristen, masuk ke dalam ibadah Kristen dan mengacaukan ibadah Kristen. Tetapi apa yang terjadi? Bukan penistaan agama. Apa buktinya kalau bukan penistaan agama? Wawan, ketua RT itu dibebaskan, saudara. Dibebaskan. Ini hukum di negeri ini mana? Sudah mati kah? Inilah keresahan hati kami umat minoritas. Sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi, kami yang minoritas Kristen masih belum bebas, merdeka secara beribadah. Gereja ada banyak yang ditutup, ada apa? Gereja ditolak. Kami yang minoritas umat Kristen tidak ada kebebasan. Tetapi kalau saudara-saudara kami yang tersayang membangun gedung ibadah mereka secepat mungkin, orang-orang yang berkuasa memberikan izin. Tetapi kalau kami umat Kristen, umat minoritas, sulit, ya. Itu fakta yang ada di negara ini. Baik, kembali pada video tadi bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda Kristen tersebut, ia memasuki ibadah agama lain dalam merupakan sesuatu hal yang tidak dibenarkan di dalam perspektif Kristen.
Ya, apa yang dilakukan pemuda ini merupakan perbuatan yang tidak baik dalam mengabarkan Injil. Itu bukan penginjilan yang tepat, sebab penginjilan itu disampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut, tanpa menyinggung orang lain yang mendengarkan. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh pemuda Kristen dalam pandangan iman kekristenan kurang tepat. Itu bukan penginjilan yang tepat, sehingga terkesan Injil ditolak. Untuk memberitakan Injil, kita harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut, supaya ketika orang lain mendengarkan Injil bukan ditolak, melainkan diterima. Dan itu juga tempat yang salah. Orang sedang beribadah, orang sedang menyembah Allah yang mereka sembah, lalu Anda datang membuat sebuah situasi yang gaduh. Ya, jangan sampai di dalam pemberitaan kita nama Tuhan Yesus Kristus dipermalukan melalui sikap dan tindakan kita. Sekali lagi, penginjilan semacam itu pasti ditolak. Sebab penginjilan yang benar adalah melakukan penginjilan dengan memperkatakan kata-kata yang lemah lembut. Oleh sebab itu, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.